Bismillahirrahmanirrahim. Wa hiya sunnatun lima rawahul Bukhari wa Muslimun an Usamah radhiyallahu anhu qala. Wa hiya, dan adapun takziah sunnatun adalah sunnah. Lima rawahul Bukhari wa Muslim, karena berdasarkan hadis rawahu yang telah meriwayatkan hu kepada hadis Al-Bukhari wa Muslimun, siapa Imam Bukhari, wa Muslimun, dan Imam Muslim. An Usamah radhiyallahu anhu, dari sahabat Usamah radhiyallahu, mudah-mudahan ridha Allah, siapa Allah, anhu, pada diri sahabat Usamah. Qala, yang berkata sahabat Usamah, arsalat ihda banati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tad'uhu wa tukhbiruhu anna banan laha fil maut. Arsalat ihda banati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Arsalat, telah mengutus, ihda banati Rasulillah, siapa salah seorang putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tad'uhu, yang mengundang, siapa putri Rasul itu, hu kepada Rasulullah, wa tukhbiruhu, dan menghabarkan, memberitahukan putri Rasul itu kepada Rasulullah, annabnan laha fil mauti. Annabnan, bahwa sungguhnya ibnan, salah seorang ibnan, putra laki-lakinya, laha, bagi putri Rasulullah itu, fil mauti, dalam keadaan menghadapi maut. Salah seorang putri Rasul mengutus seseorang, mengharap Rasul untuk datang sembari menghabarkan salah seorang putranya itu dalam menghadapi kematian. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lirrasuli, maka qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lirrasul, bagi utusan itu, irji ilaiha, kembalilah kamu, ilaiha, pada putriku itu, fa'akhbirha, maka beritahukanlah olehmu, pada putriku itu, anna lillahi ma akhada wa lahu ma a'ta. Anna lillah, bahwa sungguhnya kepunyaan Allah, ma akhada, apa, isimnya anna, apa, akhada, yang ia ambil, yang Allah ambil, walahu ma a'ta, dan juga kepunyaan Allah, ma a'ta, apa, a'ta, yang ia berikan.
Jadi termasuk anak ya. Anak itu kepunyaan Allah. Andaikan ia mau mengambilnya, itu memang milik Allah. Dan juga Allah yang memberikan. Karena dia yang memberikan, dianugerahi anak. Seandainya suatu saat anak itu diminta kembali oleh Allah, maka memang itu punyanya. Itu Rasulullah meminta kepada utusan putri Rasul itu, kalau tidak salah ini Zainab ya, Zainab binti Rasulullah, agar mengingat bahwa anak itu milik Allah, diberikan oleh Allah. Seandainya pun Allah suatu ketika akan mengambilnya, itu memang miliknya. Wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma. Wa kullu syai'in, dan setiap sesuatu, indahu di sisi Allah, bi ajalin musamma, dengan batas waktu yang telah ditentukan. Segala sesuatunya itu ada batasnya, ada ajalnya. Ajal itu batas waktu ya. Apapun itu ya, pasti ada batas waktunya. Allah sudah menentukan batas waktu segala sesuatu, termasuk hidup manusia. Jadi tidak mesti anak itu batas waktu hidupnya lebih lama dibandingkan dengan orang tua. Anak yang muda belum tentu dia lebih lama hidupnya di dunia. Kalau sudah Allah berikan batas waktu yang lebih pendek dibandingkan yang lebih sepuh, maka ia akan lebih dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita pun tidak tahu ajal kita kan itu. Tidak tahu. Jadi berapa lama batas waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila sudah sampai batas waktu yang telah ditentukan oleh Allah, la yastakhiruna sa'atan, mereka tidak bisa minta untuk diakhirkan sa'atan walaupun sesaat, wa la yastaqdimun, dan juga tidak bisa minta, mereka tidak bisa minta untuk didahulukan ajalnya. Kalau batasnya 50 tahun, ya 50 tahun. Gak bisa diajukan meskipun sesaat. Sesaat ini ukurannya berapa? Semenit pun gak bisa. 1 detik pun gak bisa. Kalau belum batas waktunya berakhir ya, tetap akan hidup. Famurha fastabir faltasbir wal tahtasib. Famurha, maka perintahkanlah olehmu ya, utusan Zainab itu ya, ha kepada putriku itu, faltastabir, maka hendaklah ia bersabar, wal tahtasib, dan hendaklah ia mengharapkan pahala dan ridha Allah. Suruh ia bersabar. Sabar ketika ada musibah ya. As-sabru 'alal musibah. Sabar itu kemampuan menahan diri ketika ditimpa musibah. Ya, ada juga bentuk sabar yang lain, ada namanya as-sabru ila ta'at, sabar melaksanakan ketaatan. Ya. Berat itu, berat. Untuk melaksanakan ketaatan berat,
maka perlu kesabaran, kemampuan menahan diri agar tetap bisa menjalankan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ada yang lain, as-sabru anil maksiyah, sabar menghindari maksiat. Jadi sabar itu sungguhnya 3. Ada as-sabru ila ta'at, sabar untuk menjalankan ketaatan, as-sabru alal musibah, sabar menghadapi musibah, dan as-sabru anil maksiyah, sabar untuk menghindari kemaksiatan. Jadi sabar itu sangat penting dalam hidup kita, karena selagi hidup di dunia bahwa kita sungguhnya harus kuat ya dalam kesabaran. Makanya satu di antara pesan surat Al-Asr agar kita tidak merugi, bahwa kita harus saling mewasiati dalam kesabaran. Wa tawasau bis sabri. Di samping wa tawasau bil haq ini umum. Jadi saling mewasiati dalam kebenaran umum. Allah sebutkan khusus ya, termasuk bagian al-haq itu adalah as-sabr. Maka ada kata wa tawasau bis sabri. Ketika ada hal khusus diatafkan kepada yang umum, maka hal khusus itu sangat penting. Itu kaidah tafsirnya begitu. Kalau ada hal khusus diatafkan kepada yang umum, maka hal khusus itu begitu pentingnya. As-sabr itu bagian dari al-haq. Ketika Allah sebutkan khusus ya, padahal sudah menyebutkan wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri, maka sabar itu sesuatu yang sangat penting. Jadi tipikal orang yang beriman itu memiliki kesabaran yang luar biasa. Wa fi hadzal hadis faidatani, dan adalah dalam hadis ini faidatani, ada pun 2 faidah. Ada 2 faidah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Jalilatani, yang keduanya agung ya, faidah besar. Manistakmalahuma bi imanin qalbi, bagi orang ya, istakmalahuma, yang mengerjakan orang itu kepada keduanya, kepada 2 faidah itu, bi imanin qalbiyin, didasarkan kepada iman qalbi, iman di hati. Jadi ada 2 faedah yang besar ya, tapi ini akan bisa tampak ya, bisa terasa kalau didasarkan karena iman. Faqad dzaqa halawatal iman, maka sungguh dzaqa, merasakan seseorang itu halawatal iman, pada manisnya iman. Jadi kalau didasarkan pada iman ya, perintah Rasul pada hadis di atas itu akan memiliki dampak positif bagi orang itu, ia akan merasakan manisnya iman. Wadhalika anna syahsa, dan adapun itu ya, hadis itu yang kemudian mengandung 2 faedah itu. Anna syahsa, sesungguhnya seorang, idza daqa, apabila ia ya, merasakan manisnya iman itu, ta'ama annallaha ma'a'ta, maka ia akan meyakini bahwa ta'ama ini yang berwenang, yang dia kata memberi makan, yang berwenang
annallaha ma'a'ta, bahwa sungguhnya Allah, anna lillahi ma'a'ta, bahwa sungguhnya milik Allah, kewenangan Allah, ma'a'ta, ya, apa-apa, ya, sesuatu a'ta yang ia anugerahkan, yang Allah anugerahkan. Allah yang berwenang memberi, Allah yang berwenang untuk menganugerahkan, karena semuanya milik Allah. Walahu ma akhadha, dan juga milik Allah, ya, hak Allah, ya, ma akhadha, apa akhadha yang ia ambil. Jadi bagi orang yang punya iman di hati itu, apapun yang terjadi bagi dirinya, dia akan merasakan itu memang miliknya, memang miliknya. Dikasih sesuatu, ia bersyukur karena itu memang kewenangan Allah. Tidak sombong karena bukan miliknya. Kalau kaya misalkan sombong, berarti dia akan merasa bahwa kekayaan itu milik dirinya. Itu kan? Itu yang bahaya. Padahal itu hanya diberi oleh Allah. Orang yang diberi kan tidak sombong. Dia sadar kalau nggak diberi dia nggak punya. Tapi ketika diberi dia bersyukur, bukan malah sombong. Ya apapun itu, apapun. Ya, jangan sombong karena itu milik Allah. Kayak apa cantik misalkan, ya syukuri saja, jangan sombong. Karena sewaktu Allah mau mengambil kecantikannya, nggak sulit kok. Enggak sulit. Tidak sulit bagi Allah untuk mengambil apa yang ia beri. Kapanpun bisa, ya. Jadi syukuri, tidak boleh sombong. Walahu ma akhada, dan juga milik Allah, kewenangan Allah, ma akhada, apa-apa akhada yang Allah ambil. Itu. Fala milka lahu, maka tidak ada milik lahu bagi seseorang itu. Orang itu nggak punya sesuatu. Dia ada hanya karena diberi. Ketika diambil ya sudah, karena pemiliknya sudah mengambil kembali, semuanya titipan dari Allah. Maka ketika diberi oleh Allah, ayo bersyukur. Misalkan harta, kita syukuri, apa bentuknya? Ya, kita bagi, kita mau berbagi, kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Bala yashukku alaihi, ya, amru musibatihi, maka yashukku tidak berat, tidak memberatkan. Bala yashukku, maka tidak memberatkan, alaihi, atas syahsun itu, atas seorang itu, amru musibatihi, apa perkara atau urusan musibahnya. Jadi ketika kesadaran bahwa semuanya milik Allah, Allah yang beri, Allah pun berhak untuk mengambil, ketika diambil oleh Allah, itu tidak menjadi beban bagi orang itu. Ya sudah, kasokan panjenengan, Gusti kasokan panjenengan. Harus begitu hidup ini biar tidak stres, ya, tidak frustasi. Fa in fatahu dzalika, maka in seandainya atau jika fatahu telah luput, ya, kepada syasun dzalika, apa itu, wa ghalaba alaihi alwazi'u, dan terkalahkan alaihi atas syahsun alwazi'ut tabi'i, apa pengaruh watak, ya, pengaruh watak manusia terkalahkan. dafa'ahu alwazi'u asyara'iyyu bisabri wal ihtisab.
dafa'ahu maka menolakhu kepada syahsun itu al-wazi'us syar'iyyu pengaruh syar'i, pengaruh agama, bis-sabri wal ihtisab dengan kesabaran wal ihtisab dan mengharap ridho atau pahala dari Allah. Jadi itu dampak positifnya ya, ketika ada kesadaran semuanya milik Allah, Allah yang beri, kapanpun Allah mengambil itu memang haknya. Maka watak manusia yang terkadang tamak, yang terkadang itu merasa dirinya hebat, itu kemudian terkalahkan ya, hilang ya, dengan pengaruh agama ya. Itu indahnya orang beragama itu, yang kemudian melahirkan sabar dan mengharap ridha Allah. Kesokan panjenengan Gusti ridhona. Fa in fatahu dalika ta'addadat musibatuhu. Ini. Fa in fatahu maka fatahu jika telah hilang ya. Hu kepada man itu dalika apa itu ya. Jadi kesabaran, kemampuan mengharap ridha Allah telah hilang semuanya itu ya. Ta'addadat musibatuhu maka bertambah musibatuhu apa musibahnya mas. Anak sudah mati, tidak sabar, justru tidak malah mengharap ridha Allah. Anak tidak akan kembali, tapi yang terjadi kesedihan yang terus menerus. Jadi bertambah, yang pasti bertambah gitu. Dunia dia sedih, akhirat tidak dapat mengharapkan apa-apa karena ia tidak sabar dan tidak mengharapkan ridha Allah gitu. Jadi musibahnya bertambah berlipat-lipat. Wa hadza innama yansha'u min farawin nafsi 'anallahi ta'ala. Adapun ini semua innama hanya saja yansha'u tumbuh atau timbul ya. Ini apa ada min farawin nafsi anillahi ta'ala, dari kosongnya jiwa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kenapa ini bisa demikian? Karena jiwa kita sudah kosong dari ingat pada Allah. Maka untuk bisa melahirkan sikap yang seperti itu, dia tetap ada kesabaran ya, tetap dia ridho, tetap dia merasa bahwa semuanya milik Allah, yang itu akan menghindari bertambahnya musibah. Bisa terjadi itu karena dalam dirinya kosong dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka perbanyaklah kita zikir kepada Allah. Jadi sungguhnya gimana ayatnya? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Jadi gitu. Kalau ingin tenang maka zikir. Jadi apapun masalahnya itu akan kecil kalau kita ingat semuanya milik Allah. Allah yang kasih, Allah berhak pun mengambil. Semuanya kecil. Jadi Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Semakin kita angkat ke atas masalah kita, semakin kecil. Jadi kalau masih di hadapan kita mungkin besar, tapi ketika kita ke atas naik pesawat, ya rumah yang besar pun akan kecil, bahkan tidak kelihatan. Di atas pesawat, rumah-rumah yang besar bertingkat itu tidak kelihatan. Kecil, semakin tinggi semakin tidak kelihatan. Artinya masalah apapun dunia ini akan menjadi enteng kalau kita angkat pada yang maha tinggi, yaitu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bersabarlah menghadapi segala musibah dan mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga ada manfaatnya.